Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 atau kelompok terakhir akan menerangkan sebuah materi yang berjudul tentang syirik zaman modern. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bibah dan saya akan dibantu oleh teman-teman saya yang bernama Muhammad Rafiansyah, Izam Taufiki, Ahmad Fauzi, dan Masuri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratnya yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang dari syirik itu bagi siapa yang dikendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama yaitu menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tapi pada obat yang diminum, padahal dokter atau tabib itu hanya perantara lah, jangan percaya 100%, karena yang menyembuhkan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ojo beranggapan ala wis sehat ae kok wis gak butuh Allah. Ojo ngono wis. Yang ketiga yaitu jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan dan kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas atau kehendak dari Allah. Ojo mentang-mentang kon wis pinter, wis mempunyai segalanya lah. Gue seakan-akan itu kamu yang lebih hebat itu, padahal itu semua kan dari yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang keempat, panen melimpah karena keprofesionalannya. Mengelola tanah pertanian yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Ya benar sih. Yang kelima, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditunjukkan. Allah Maha Kuasa menjelaskan seseorang, meskipun yang dimakan itu bergizi semua, namun kalau Allah tidak berkehendak anak itu cerdas ya tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu bentuk lain syirik modern seperti berikut. Yang pertama yaitu kesyirikan dalam ramalan horoskop. Percaya ramalan Scorpio, Libra kayak ngono-ngono itu. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka. Astagfirullah. Terutama soal karir dan percintaan. Padahal fenomena ramalan bintang berasal dari tradisi mitologi Yunani yang dimunuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang sebagai seorang muslim. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki nasib itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis serahno kabeh lah nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar TV yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan
pembodohan dan Anda tetap lihat, sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati ya, tidak mungkin bangkit kembali. Iku paling yo lah urip maneh iku jine lah, kayak setan ini. Mereka disibukkan dengan urusan-urusan besar mereka di alam kubur. Jadi teh sibuk nang njero kubur lapo teh nang njaba yo nangkut-nangkuti iku paling yo bangsa jin ngono iku. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak iki. Contoh lain bentuk syirik modern seperti menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 80 yang berarti, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang terakhir adalah bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Cara menanggulangi syirik pada masa modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin," yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub," yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saya akan menerangkan tentang bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Itu ada 9. Yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang terjemahnya, "Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi." Az-Zumar ayat 65. Yang nomor 2, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak ada yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki." An-Nisa ayat 48. Yang nomor 3, pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim
itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Yang nomor 4 adalah kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk surga ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Yang nomor 5, perkara pertama yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Buka kurung mengharamkan, tutup kurung. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Asraf ayat 33. Dan yang nomor 6, sulit menerima kebenaran. Firman Allah, yang nomor 6, sulit menerima kebenaran. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Al-Baqarah ayat 7. Dan yang nomor 7, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Dan yang nomor 8, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara, di akhirat kelak akan mendapat siksa yang pedih. Meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya. Bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan yang terakhir itu nomor 9 adalah amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Harta dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia. Buka kurung, tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Perumpamaan harta mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman. Suatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Jadi musyrik itu benar-benar sesuatu hal yang jadi musyrik itu sesuatu hal yang benar-benar dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sebagian dan membaca sebagian dari keterangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.